guys, perkenalkan nama saya Kesha Najwa Radianti Putri dengan NRP 320 30 23055. Saya Faraisyah Ramadhani, NRP 320302 3052. Saya Jisri Anastasia dengan NRP 320 302 3060. Jadi di podcast kali ini kita akan membahas tentang Kekerasan seksual. Oke, buat pertanyaan yang pertama, menurut kalian apa sih kekerasan seksual? Kalau menurut aku, kekerasan seksual itu semua perbuatan yang menyebabkan seseorang itu merasa dilecehkan, terhina, dan itu perbuatan yang merendahkan seseorang sehingga bisa mengganggu fungsi reproduksi ataupun mental seseorang. Terus kalau menurut Keisha gimana? Kalau menurut aku, kekerasan seksual itu tindakan yang dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh tindakan seksual. Oh iya, kenapa sih kita penting membahas kekerasan seksual? Penting ya, karena buat kesadaran diri, terus buat perlindungan juga terhadap korban, sama pencegahan. Kalau menurut aku, kekerasan seksual itu perlu dibahas karena bisa memperjuangkan perubahan sosial untuk mengurangi insiden kekerasan seksual di masyarakat. Oh gitu. Oke. Kalau menurut Jessie, pemahaman tentang kekerasan seksual menurut filsafat itu seperti apa? Para filsuf itu menekankan pentingnya melihat persoalan kekerasan seksual sebagai studi yang luas, terutama itu dalam pembahasan filsafat sosial, politik, dan filsafat hukum. Termasuk di dalamnya itu pembongkaran melalui etika seks. Pembongkaran yang luas ini memungkinkan untuk melihat kekerasan bukan saja adanya kekerasan fisik, tetapi juga simbolis. Pamela Vo dalam tulisannya What's Wrong with Rape bahkan memulai dengan mendudukan persoalan bahwa perempuan tidak dianggap sebagai manusia. Perkosaan adalah manifestasi bagaimana perempuan tidak dianggap oleh masyarakat, bukan subjek melainkan objek. Secara moral ia inferior. Maka persoalan perkosaan bukan soal seks tapi soal kuasa, menjadikannya objek. Nah, sekarang menurut kalian jenis-jenis kekerasan seksual itu apa aja sih? Jenis kekerasan seksual itu ada kekerasan verbal, non fisik, fisik maupun daring. Ya contohnya tuh kayak berperilaku atau menggunakan apa dengan omongan-omongan yang jorok kayak bicara tentang seks gitu. Terus ada seperti menyentuh, mengusap, meraba, memegang dan atau menggosokkan bagian tubuh pada area pribadi seseorang. Dan juga ada yang kayak ngirim foto ataupun video seks ke temennya meskipun itu lelucon. Terus ada juga menguntit, mengambil dan menyebarkan informasi pribadi termasuk gambar seseorang tanpa persetujuan orang tersebut. Terus ada juga yang memberi hukuman berupa seksual. Contohnya kayak biasa ada berita guru yang mencabuli siswanya itu karena biar dapat nilai A gitu. Kemudian ada mengintip orang yang sedang berpakaian, terus membuka pakaian seseorang tanpa izin orang tersebut. Wah, ternyata ngeri ya jenis-jenisnya. Semoga kita nggak pernah ya ngalamin kayak gitu. Iya dong, pasti. Jaga-jaga. Kalian tahu nggak dampak kekerasan seksual itu ada apa aja? Aku sih taunya yang dampak psikologis yang berupa trauma mendalam, mengganggu fungsi dan perkembangan otak. Kalian tahu nggak dampak yang lainnya? Kalau aku sih taunya yang dampak fisik ya, kayak contohnya tuh penyakit menular seksual atau PMS dan juga kematian. Oh, ngeri ya. Kalau aku taunya sih dampak sosial. Jadi kekerasan seksual ini bisa menimbulkan korban ini jadi dikucilkan dari masyarakat. Seharusnya korban yang diberikan motivasi, malah korban ini jadi dikucilkan. Itu sih. Kasian ya. Iya. Banget. Parah sih. Jadi kita akan membahas tentang kasus kekerasan seksual yang ada di Indonesia. Di Indonesia, kekerasan seksual dapat dilihat dalam laporan pemberdayaan perlindungan perempuan dan anak
periode 1 Januari sampai 27 September 2023. Di sini ada 19.593 kasus kekerasan seksual yang terjadi di seluruh Indonesia. Dari seluruh kasus tersebut, 17.347 orang korban merupakan perempuan. Nah, tapi korban kekerasan seksual itu nggak cuma perempuan loh. Ternyata laki-laki itu bisa jadi korban kekerasan seksual juga. Di Indonesia ini sudah terbukti sebanyak 3.987 berjenis kelamin laki-laki itu menjadi korban kekerasan seksual. Kalian juga tahu nggak sih, ternyata berdasarkan usia, korban kekerasan seksual itu didominasi oleh kelompok usia sekitar 13-17 tahun yang jumlahnya mencapai 7.451 korban tahu. Wah, ternyata mereka masih remaja ya? Iya, seusia kita. Sebesar 77% itu juga menjadi korban kekerasan seksual yang pernah terjadi di kampus. Kasus kekerasan seksual yang paling banyak juga terjadi di lingkungan pendidikan agama. Kasus kekerasan seksual yang paling banyak terjadi itu ada di lingkungan pendidikan agama. Contohnya seperti kasus yang barusan terjadi itu ada seorang santriwati yang diperkosa oleh seorang anak dari kiai. Terus Itu yang di pesantren Sadikiyah di Jombang itu ya? iya. Terus ada kasus lain juga, 13 santriwati yang diperkosa hingga hamil dan melahirkan. Wow, sangat parah bukan? Parah ya ternyata. Iya, seharusnya yang tempat untuk belajar itu yang melindungi kita, bukan malah yang menjadi kita untuk trauma. Nah, kira-kira kamu tahu nggak hukum yang mengatur tentang kekerasan seksual? Setauku ya, sistem hukum dalam menangani kasus kekerasan seksual ini ada di pasal 10 ayat 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual dengan ancaman hukuman denda paling banyak 200 juta rupiah, denda penjara paling lama 9 tahun. Wah, seharusnya hukum itu udah membuat pelaku kekerasan seksual jerah ya, nggak ngelakuin lagi. Tapi biasanya kan mereka pasti ada sogok menogok nggak sih buat apa ngeringanin hukumannya mereka. Iya, hukum Indonesia apalagi. Iya, kalau punya uang sih bebas ya. Aku mau tanya sama kalian, menurut kalian sesuai pengalaman kalian, pernah nggak sih kalian mengalami kekerasan seksual? Oh, aku sih pernah ya. Kayak ada temanku yang tiba-tiba ngirimin video porno lewat media sosial, padahal aku nggak mau. Wah, itu ngeri banget ya. Iya, Terus responmu gimana? ya aku nggak buka video itu, terus aku nasihatin dia karena itu tindakan yang nggak boleh dilakukan sebenarnya. Oke, bagus. Terus Jessie sendiri ada pengalaman tersendiri nggak mengenai pelecehan seksualnya? Kalau aku sih pernah ya di kelas waktu aku lagi nulis gitu, tiba-tiba aku dicolek di bagian yang seharusnya nggak dipegang. Ya itu termasuk kekerasan seksual nggak sih? Masuk Termasuk sih. sih. Soalnya kan ada batasan-batasan tersendiri kan di bagian tubuh yang harus dipegang. Iya, apalagi kamu dari isi juga. Ya aku risih banget sih waktu itu. Oke. Menurut kalian langkah-langkah untuk mencegah dan mengedukasi tentang kekerasan seksual itu gimana? Menurut aku ya, yang pertama itu mengadakan kampanye anti kekerasan seksual, terus memberikan pendidikan seksual di lingkungan sosial, menyosialisasikan pencegahan kekerasan seksual di lingkungan sosial, kemudian ada hindari obrolan yang berbau porno, mempersiapkan alat pelindung diri. Aku mau nambahin nih, Kes. Apa? Nah, ternyata banyak pelaku kekerasan seksual itu kebanyakan nonton video porno yang tersebar di dunia maya. Gitu. Iya, Berarti yang menyebarkan video itu termasuk pelecehan seksual. bisa jadi ya. Kan sekarang kan banyak video porno yang tersebar di media sosial ya. Oke. Terus kalau yang nerima video itu mau-mau aja gimana? Mungkin mereka berdua itu udah jadi pelakunya ya. Gitu. Oke. Terus peran pendidikan dan kesadaran dalam mengurangi kekerasan seksual itu apa aja? Peran pendidikan banyak sekali ya, guys ya. Iya.
Kamu tahu nggak salah satunya apa? Aku taunya yang itu sih, menerapkan pendidikan seksual. Kayak mahasiswa itu paham mengenai arti dari setiap bentuk sentuhan, memberi edukasi untuk dapat mengontrol siapa yang menyentuhnya dan bagian mana yang boleh disentuh atau tidak boleh disentuh. Kalau menurut aku itu membentuk tim khusus untuk pencegahan kekerasan seksual. Kalau di UKWMS kan kita taunya yang poster-poster yang di lift itu yang KBGO, kekerasan berbasis gender online, ataupun yang secara langsung kita bisa lapor. Cara-cara untuk membantu menciptakan dunia yang lebih aman dari kekerasan seksual. Yang pertama itu ada di pendidikan. Melalui pendidikan yang menyeluruh, termasuk pendidikan seksual yang komprehensif di sekolah-sekolah, serta kampanye kesadaran di masyarakat untuk meningkatkan pemahaman tentang persetujuan, batasan pribadi, dan penghormatan terhadap hak individu. Kemudian ada mendorong perubahan budaya, membangun budaya yang menghargai persetujuan, penghargaan terhadap keberagaman, dan menolak segala bentuk kekerasan seksual yang bisa dilakukan melalui media, seni, dan advokasi di masyarakat. Nah, yang ketiga itu ada penguatan hukum dan penegakan hukum, yaitu dengan mendorong penguatan undang-undang yang melindungi korban kekerasan seksual dan memastikan penegakan hukum yang adil dan efektif untuk menghukum pelaku kekerasan seksual. Yang keempat ada dukungan bagi korban, menyediakan akses yang lebih baik kepada layanan dukungan psikologis, medis, dan hukum bagi korban kekerasan seksual, serta menciptakan ruang yang aman bagi mereka untuk melaporkan kejadian dan meminta bantuan. Dan untuk yang kelima ada peningkatan kesadaran dan tanggung jawab, mendorong semua individu untuk menjadi bagian dari solusi dengan mendukung korban, tidak mendukung perilaku yang merugikan, serta melaporkan kekerasan seksual ketika itu terjadi. Wah, ternyata banyak banget ya cara-caranya. Iya. Nah, cara-cara ini tuh membutuhkan kerjasama dari seluruh masyarakat, pemerintah, lembaga pendidikan, dan organisasi non-pemerintah untuk menciptakan perubahan yang signifikan dalam mengatasi masalah kekerasan seksual. Selanjutnya, kita akan membahas tentang Mitos atau fakta. Mitos yang pertama itu ada korban kekerasan seksual pasti memakai pakaian terbuka. Ya, faktanya mengutip dari sumber Koalisi Ruang Publik Aman pada 2019, kebanyakan korban tidak mengenakan baju terbuka saat mengalami pelecehan seksual, di antaranya memakai celana atau rok panjang, pakai hijab juga bisa, terus memakai baju lengan panjang dan juga seragam sekolah. Terus mitos yang kedua itu kekerasan seksual hanya dilakukan oleh orang yang tidak dikenal. Nah, faktanya pelaku kekerasan seksual itu tidak terbatas. Bukan hanya dilakukan oleh orang yang tidak dikenal, tetapi berasal dari orang yang dekat. Misalnya itu pasangan yang telah menikah, pacar, ataupun keluarga. Dan mitos yang ketiga, banyak yang beranggapan bahwa kekerasan seksual itu adalah salah korban. Hal ini dilandasi alasan karena korban mengundang perhatian dari sang pelaku. Faktanya, sebenarnya korban tidak dapat disalahkan akan tindakan tersebut. Seringkali terjadi victim blaming, di mana dari sisi korban disalahkan karena pakaiannya, menyalahkan karena ia tidak segera melapor atau mempertanyakan kenapa ia keluar malam sendirian. Kemudian mitos yang selanjutnya itu ada mayoritas orang berpendapat agar perempuan tidak keluar saat malam hari sebab pelecehan atau kekerasan seksual terjadi pada malam hari. Nah, faktanya tindakan kekerasan seksual tidak kenal waktu. Disebutkan dalam survei Koalisi Ruang Publik Aman atau KRPA, sebanyak 17% kekerasan seksual itu terjadi di ruang publik terjadi pada pagi hari. Lalu sebanyak 35% pada siang hari, 25% pada sore hari, dan 21% pada malam hari. Nah, dari sini dapat disimpulkan kekerasan seksual ini paling banyak terjadi pada siang hari loh. Dan untuk mitos yang terakhir,
Apabila korban kekerasan seksual tidak berteriak minta pertolongan atau melawan atau tidak memiliki luka atau lebam, hal tersebut tidak bisa dikatakan dengan pelecehan seksual. Faktanya, sebenarnya korban kekerasan seksual yang tidak berteriak atau melawan biasanya dikarenakan tubuh mereka mengalami kaku yang diakibatkan oleh shock. Kondisi ini disebut dengan tonic immobility. Banyak juga ya, Banyak ya mitosnya. apalagi faktanya. Iya. Nah, beberapa mitos dan fakta seputar kekerasan seksual tersebut sebaiknya diketahui dan dipahami dengan baik, supaya tidak memunculkan kesalahan informasi yang mungkin saja dapat berakibat fatal. Di samping mitos dan fakta yang beredar seputar kekerasan seksual, kita harus berhati-hati ketika berinteraksi dengan lingkungan sekitar. Nah, mari bersama cegah dan berantas tindakan kekerasan seksual di sekitar kita. Yuk. Wah, gak kerasa ya podcast kita hari ini udah mau selesai aja. Wah, cepet juga ya. Cepet ya. Iya, jadi di podcast kali ini kita dapat menyimpulkan kita hidup di zaman dimana kesadaran akan kekerasan seksual semakin meningkat, tetapi masih banyak pekerjaan yang harus dilakukan untuk menciptakan dunia yang lebih aman bagi semua orang. Penting untuk terus memperjuangkan pendidikan yang komprehensif, memberi dukungan yang luas bagi korban, memperkuat hukum, serta membangun budaya yang menolak segala bentuk kekerasan. Setiap individu memiliki peran penting dalam menciptakan perubahan dengan menunjukkan penghormatan terhadap persetujuan, mengedepankan kesetaraan, dan mengambil tanggung jawab dalam menciptakan lingkungan yang bebas dari kekerasan seksual. Bersama-sama kita dapat membangun masyarakat yang lebih aman, di mana setiap orang dihormati, dilindungi, dan didukung sepenuhnya. Sekian podcast dari kelompok kami. Terima kasih. Dadah. See you next time.